Halo semuanya, hari ini kami dari TEB akan membahas tentang warisan Belanda yang ditinggalkan bersama Bapak Wahyu Prihanta. Bapak gimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak Iya, ya. iya. Oke, hari ini karena kita bahas tentang Belanda Pak, kita mulai dengan, Kolonial ya terutama ya ya. Iya, betul. warisan ya. Mm-mm. Iya, iya, iya. Pas banget karena kita bahas tentang kolonial. Kita ngomongin dulu yang hangat-hangat belakangan ini Pak, Oke, di iya, iya, media iya. sosial. Betul, betul, betul. Jadi ada statement katanya istana kita ini berbau kolonial katanya Pak. Oh, iya, iya, Gimana iya. Pak pendapat Bapak tentang ini Pak? Saya juga dengar TV itu, Tip. Mm-mm, Jadi mm-mm. kan memang ada kita sebut pejabat saja Ya betul, dulu ya. Itu kayak nggak mau memindahkan ibu kota. betul, Nah, kelihatan untuk menjustifikasi itu mengatakan bahwa selama ini bangunan yang di tempat itu berbau kolonial. betul. Ya. Nah, pikiran saya gini, Tip. Jika ini menjadi panutan banyak orang karena pejabat ya, ini kan berakibat kurang bagus. Betul, Karena apa? Kita melupakan bahkan semua ada yang kebaikan-kebaikan betul, ditinggalkan. betul. Gitu. Karena Belanda datang ke Indonesia ini bukan hanya kekejaman ya Pak ya? Ah ya sebenarnya kalau kita bicara politis ya kekejaman memang. Tetapi di sisi lain kita bisa belajar dari kearifan dia dalam mengelola Mengelola lingkungan yang lingkungan. bisa kita lanjutkan gitu, Betul Tip. Pak. Yang sering kita dengar ini ada eh, pembangunan atau pendirian Suaka Marga Satwa dan Taman Nasional ya Pak ya? Oh iya 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 iya. Bagaimana Pak? Menurut Jadi Bapak? begini, Tip. Kenapa saya selalu menyampaikan kepada siapapun, jangan semua tentang Belanda itu dihapuskan. Betul. Yang diingat-ingat pasti kekejamannya. Betul. Kejam, ya, itu bahasa politis. Tetapi dia meninggalkan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang bagus. Mm. Contoh begini, Tip. Kalau kamu pernah dengar Taman Nasional ya, Ya, nah, itu didirikan awalnya. Kalau penetapannya memang setelah kemerdekaan. Tapi bagaimana dia tetapkan dulu sebagai marga satwa atau suaka alam itu di masa kolonial. Nah, contoh umpamanya Taman Nasional Baluran. Taman Nasional memang diresmikan setelah kemerdekaan. Tetapi cagar alamnya sudah ditetapkan Belanda sejak dulu. Saya tidak membayangkan, Tip, seandainya kawasan seperti itu dulu tidak lakukan perlindungan. betul. Bisa saja seperti ini sekarang. Banyak orang jarah, Iya. macam-macam dan sebagainya. Terjadi kerusakan di mana-mana. Akhirnya begitu, tidak ada pengendalian kan? Iya. Iya. Tapi Pak ada beberapa istilah tadi yang Hmm. kita sebutkan ya Pak. Ada Suaka Marga Satwa, Hmm. ada Taman Taman Nasional, Nasional, ya. kemudian juga ada kebun raya Pak. Oh gitu, Ya, 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 ini ya. bedanya apa sih Pak? Ya kalau suaka alam itu kan memang perlindungan alam yang ya dibiarkan begitu saja. Oh, Nah tapi di kemudian dikembangkan menjadi Taman Nasional. Kalau Taman hmm, Nasional itu pengelolaan kawasan itu dengan sistem zonasi. Ada zona pemanfaatan, ada zona inti, ada zona penyangga dan sebagainya. Zona inti hanya boleh dimasuki oleh peneliti-peneliti atau kepentingan khusus. Nah, kalau zona penyangga itu adalah kawasan sekitar Taman Nasional yang menjaga agar penduduk tidak masuk. Nah, kalau hmm, pemanfaatan bisa digunakan untuk pendidikan, wisata, dan sebagainya. Sehingga hmm, kalau kamu ke Taman Nasional Baluran, bisa wisata ke pantai. Ya, betul. kalau Taman Nasional begitu dibuka untuk kepentingan itu. Kalau Hmm. swaka nggak bisa tanpa izin khusus. Tapi kalau sekarang ini masih ada nggak sih Pak Suaka Marga Satwa? Sementara ini masih ada, tetap pelindungan-pelindungan ada beberapa saja yang berubah menjadi Taman Taman Nasional. Nasional. Oh, Kalau ingat yang pertanyaanmu tadi tentang kebun raya itu kebun tadi raya ya, betul. ya kebun raya itu juga sebuah kawasan untuk kalau ini khusus untuk koleksi ya. Ya, Hmm. jadi Belanda juga membuat itu yang digunakan untuk koleksi tanaman dataran rendah. Oh, Dataran rendah itu awalnya. di bawah 200 meter ya DPL itu di Bogor. Nah, berikutnya Hmm, membuat juga yang mewakili daerah ketinggian sedang sedang. antara 200 sampai 700. Nah, itu dibangun di Pasuruan Purwodadi. Nah, Hmm, kepentingannya adalah pasti koleksi itu untuk penelitian, pendidikan, bahkan sekarang dikembangkan untuk wisata, mm-mm. ya dan juga menyimpan plasma nutfah. Gitu. Plasma Natfa. Plasma Apa nutfah. itu, Pak? Plasma nutfah itu genetik asli. Oh, Jadi gini. kalau yang sekarang tim evaluat ada bermacam-macam bibit unggul, Oke, ada mangga dan sebagainya itu sudah tidak asli lagi. betul. Bahkan itu bisa berubah.
Nah, dari mana asalnya? Kita harus tahu bibit genetik aslinya. Itu namanya plasma nutfah. Oh. Bisa dibayangkan kan kalau itu hilang? Nggih. Nah, itu kehebatan-kehebatan itulah yang harusnya tetap kita pahami, kita pelajari agar kita tidak lebih merusak. Itu. Berarti luar biasa banget ya Pak, cerdas. Saya melihatnya begitu ya. Jadi saya melihatnya begitu. Tapi kembali lagi kalau mau bicara politis, Nggih. ya penjajahan itu Penjajahan. merusak macam-macam. Iya, dan undang-undang juga mengatakan ya harus dihapuskan dari seluruh dunia gitu. Karena kalau yang saya pelajari di sekolah pun begitu ya Pak ya. Iya. Dendels itu tentang kekejaman, Ya, kolonialisme ya, tentang betul. kekejaman, tentang kerja paksa. Kalau tentang kerja paksa ini Pak, yang kita sangat-sangat familiar adalah pembangunan jalan Anyar Panarukan. Oh iya, yang Nggih. 1000 kilo ya. Nggih, betul. Itu bagaimana Pak menurut Bapak? Begini, kalau untuk mengatakan bahwa itu kejam atau tidak kejam, biarlah ahli sejarah yang meluruskan. Ya, cuma kita berpikir satu manfaatnya. Ya, awalnya memang pembangunan itu digunakan untuk kepentingan militer, ya, karena waktu itu kan khawatir ada serangan Inggris macam-macam. Tetapi kalian bisa bayangkan dengan dibukanya jalur itu, akhirnya pergerakan perekonomian itu jadi bagus. Maka kalau kita lihat di Jawa itu yang makmur itu di Pantura kesebutannya ya, sebutnya ya. Karena apa? Barang-barang kan mudah didistribusikan ya. Belum lagi begini, Tip. Kalau umpamanya ada orang di sekitar yang punya komoditas, cukup saja dibawa ke jalan. Sudah laku. Betul. Gitu loh ya. Jadi kita melihat dari aspek itu. Dan gini Tip, kalau kita lebih perhatikan lagi, pada waktu membangun jalan itu, maka dibangunlah kota-kota kecil. Jaraknya rata-rata 15, 30 atau 45. Di contoh umpamanya Pasuruan, nanti ada Rejoso, ada Tungas. Jarak itu sekitar 15. Belanda sudah punya perhitungan. Karena apa? Pada waktu itu transportasi pakai kuda. Betul. Lalu Belanda mengatakan jarak itu jarak normal yang ditempuh kuda untuk pulang pergi atau istirahat. Sampai itu yang terjadi. Sedetail itu ya Pak ya? Seperti itulah yang terjadi gitu ya. Sehingga makanya dengan itu manfaatnya jadi besar. Betul. Gitu loh ya. Salah satunya tadi transportasi ya Pak ya? Akhirnya transportasi ya gitu. Terus juga tentang kereta api Pak. Iya. Itu juga kan dari Belanda. Sebelum kereta api bagaimana kalau kita bahas lagi dulu yang tentang ini ya, yang Jalan Dendels kehebatannya. Oh ya. boleh Pak. Ya, sesuatu yang saya sampai sekarang heran itu gini, Tim. Kenapa jalan yang dibangun Belanda dilengkapi tanaman tepi jalan? Betul. Ya. Dan tanaman itu yang dipilih bukan tanaman yang dikenal baik oleh orang Belanda. Oh iya, salah satunya Kan asam Jawa. Namanya Tamarindus indica. Artinya dia banyak di India. Heran saya, kenapa Belanda sampai berpikir padahal di Belanda hampir dipastikan nggak ada. Nggak ada ya, betul. Itu ya. Nah, ternyata setelah kita lihat, memang keistimewaan asam itu luar biasa. Pertama, dia punya akar yang menghujam ke dalam tanah. Nah, tidak merusak ya Pak. Akhirnya tidak merusak struktur jalan. Gitu ya. Belum lagi syarat-syarat seperti buahnya tidak terlalu besar. Betul. Bayangkan kalau besar. Berapa kali bis itu kejatuhan pohon yang besar-besar kelapa atau apa kan berkali-kali ganti. Nah, makanya dipilih buahnya harus kecil. Daunnya harus kecil. Daun kecil itu apa? Agar dia tidak gampang menyumbat got-gotnya itu. Sampai itu pikirannya. Maka dipilih yang paling terkenal itu asam Jawa. Dan asam Jawa yang tersisa itu umurnya ya sudah hampir 200 tahun. Sama dengan waktu Dendels membangun itu. Betul. Oh, berarti asam-asam Jawa di pinggir jalan itu pasti peninggalan. Saya hampir mengatakan pasti. Ya, kenapa? Tidak pernah ada orang nanam asam. Tahu kenapa? Lama pertumbuhannya, Tim. 10 tahun paling hanya 1 meter sampai 2 meter. Kita kan sukanya instan. Betul. Nah, makanya yang ada tanam di jalan itu bisa tanam yang cepat besar. Betul. Akibatnya daun-daunnya juga akan mengganggu sekat-sekatnya. Belum akarnya. Sehingga pemilihannya kan agak ngawur. Bahkan yang ada justru ditebangi kan gitu sekarang itu. Betul. Ya. Itu untuk sisi baiknya ya Pak dari. Ya, kembali lagi yang kita bicarakan ini kan gini ya, agar kita arif dalam memandang permasalahannya. Belanda itu kejam, oke kita iya. Kita ingin merdeka pasti. Tetapi jangan sampai
sesuatu yang baik harus kita buang begitu saja. Betul, betul. Gitu ya. Kemudian kita kembali lagi boleh nggak Pak ke kebun raya tadi? Oh ya, oke ya. Kenapa? Tadi kan kita bicara tentang pemanfaatannya di pendidikan. Iya. Kalau menurut Bapak apa sih Pak yang lainnya? Oh, Bagaimana manfaatnya buat kita? oke, bisa juga untuk manfaat penelitian. Karena seperti kebun raya di Bogor, waktu pertama dibuat oleh Belanda, itu untuk kepentingan konservasi, biologi, dan pertanian, jangan lupa. Jadi nanti pengembangan apapun mengambil dari bibit asli di situ. Jadi manfaatnya besar. Belum lagi penelitian, berapa banyak manfaat-manfaat tumbuhan yang mungkin belum terungkap dengan baik secara ilmiah. Gitu. Kita tidak bisa bayangkan kalau kita tidak punya koleksinya, gitu loh. Betul, betul, betul. Kemudian dari di Jalan Anyar Panarukan tadi, Iya, kita mau bahas yang kereta api tadi loh Pak. sama-sama transportasinya maksudnya. Nggih, Oke, nggih. gimana. Menurut Bapak bagaimana Pak tentang Nah, kereta gini api ya. ini? Kereta api itu kalau saya memandang, itu memang karya transportasi Belanda yang luar biasa. Bayangkan dia bisa menghubungkan seluruh Jawa. Betul. Ya, dan cara pembangunan itu saya juga sangat heran gini, Tip. Polanya bagus. Jadi contohnya begini, Jember itu kenapa di situ ada percabangan ke Banyuwangi, ada sampai ke Panarukan gitu ya. Karena memang dari Jember itu dan Banyuwangi banyak sekali hasil-hasil bumi yang perlu dikirim ke tempat lain. Oh. Jadi kenapa sampai ada ujung dari kereta api itu di Panarukan, tembakau dari Jember itu dikirim ke Panarukan, di sana dulu ada pelabuhan yang bisa ngirim langsung ke Bremen, Jerman. Oh. Jadi polanya sampai itu. Selain menyambung ke porosnya dendels tadi gitu loh. Jadi Anda bisa bayangkan. Dan Anda bisa bayangkan, kalau satu gerbong kereta itu bisa mengangkut 6 sampai 10 gerbong. Satu gerbong berapa? Minimal 75. Coba sekali berangkat, sudah berapa yang diangkut? Akhirnya Pak, polisinya rendah. Biaya jadi rendah. Betul. Lebih efisien. Lebih efisien. Dan memang sekarang justru lebih diperbaiki lagi. Kalau naik kereta enggak seperti dulu ya. Banyak yang berdiri gitu. Sekarang enggak. Sudah diatur sejak Menteri Perhubungan Pak Jonan itu memang membangunnya bagus. Dan saya sangat setuju itu. Memang saya pun pertama kali naik kereta di Jawa ya Pak. Ya. Di luar Jaya seperti saya kan dari Jambi, Oh, gitu, tidak ada gitu, kereta ya. Pak. Oh gitu ya. Padahal menurut saya memang kereta ini transportasi yang sangat efektif. Ya betul. Apalagi sekarang itu diatur betul Pak. Masuk dan keluarnya stasiun persis waktunya. Betul, lebih Ya, tepat waktu juga kita tepat jadi ya, waktu. Pak, ya. Itu ya memang ya seperti itu dibuatnya dulu gitu loh ya. Betul, luar biasa betul ya Belanda ini. Iya loh. Sekarang dari tidak hanya itu saja, Tim. Sekarang dari jalannya ya. Nggih. Nah, kalau kamu lihat jalan ketika jalan raya ya, mau menyeberang rel kereta, ya. Aslinya oleh Belanda itu dibuat belok dulu. Oh, Jadi seperti letter S. Tujuannya apa? Agar ketika kendaraan itu nanti melewati rel, dia pas memotong tengah. Sehingga tidak akan mengganggu. Tapi pada perkembangannya, nah kalau kamu lihat bisa lihat kereta api sepanjang Tulungagung, Blitar, ya itu masih bentuk begitu. Jadi mesti belok dulu. Nah, ketika pelebaran seperti terjadi di Probolinggo, itu diluruskan dengan bayangan biar cepat. Tetapi justru sekarang malah nggak cepat. Karena di situ kendaraan pasti berhenti karena khawatir gitu. Nah, kearifan-kearifan lokal itulah. Mohon maaf bukan lokal ya. Kearifan yang dibuat Belanda itulah yang harus kita ingat. Itu ya. kemudian kita mau bahas tentang, saya pernah dengar ini Pak, peninggalan Belanda yang landasan udara. Oh, landasan udara yang Iya. Yang di Cikasur, Pak. Cikasur yang lereng Hargapura itu Betul, ya. betul. Ya. Apa itu beneran peninggalan Belanda, Pak? Nah gini, saya memang sudah ke Hargapura itu berkali-kali, ada 5 kali. Kalau kamu pergi ke Cikasur, itu memang tempatnya itu terbuka gitu, ya. Ada memang bekas bangunan itu ada, ya. Masih ada seperti pondasi-pondasi itu masih ada. Nah, yang berkembang dalam pemikiran orang itu ada, oh itu dibangun oleh Belanda,
digunakan untuk penerbangan drone. Ada kekejaman Belanda yang Yang diingat gitu. Karena sekian pekerja mati, bahkan ada sekian pekerja ditembak di tempat agar menghilangkan jejak. Nah, saya tidak terlalu setuju itu, Tip. Kalau dulu dipakai untuk lapangan udara, mungkin pesawat kecil ya. Karena itu tempatnya memang tinggi dan itu datar. Tetapi kalau pembangunannya itu melibatkan kerja paksa, saya pikir harus dipikir dulu. Karena tanah yang seluas itu di Argopuro tidak hanya Cikasur. Ada namanya savana, alun-alun kecil. Dan itu sudah datar juga. Itu sudah terjadi otomatis. Nah, yang Eman itu, kenapa cerita-cerita itu dibiarkan berkembang begitu ya? Betul. Sehingga kan nambah kebencian rasanya ya. Harusnya ada pihak tertentu, ahli sejarah yang meluruskan, gitu ya. Sehingga kita tahu ini loh yang terjadi sebenarnya. Belanda itu memanfaatkan tanah lapang, bukan membuat gunung dipotong. Pada waktu itu saya kok nggak yakin pada alat untuk membuka itu ya. Betul. Nah ya, apalagi dalam ketinggian ya, Pak, ya? iya, dalam ceritanya kan, oh dulu ada tentara yang naik pakai truk. Saya jalan kaki ke sana. Yang ada itu sekarang sepeda motor. Oh, Nggak sepeda mungkin motor. ada jalan selebar itu, nggak akan terjadi rasanya itu, Tip. Betul. Nah itulah, jadi itu yang saya pesankan, Tip. Jadi bukan kita membela Belanda, tidak. Tetapi saya ingin agar kebaikan-kebaikan dalam pengelolaan lingkungan itu tetap kita pegang. Gitu ya. Tapi saya beberapa kali lihat di internet itu orang-orang bilang jangan iba sama penjajah, katanya gitu, Pak. Nah, lain ya. Kalau yang saya pikirkan bukan masalah ibanya ini ya. Apa yang dilakukan baik yang kita teruskan. Itu, Tim. Karena buktinya sekarang kan kalian bisa dilihat ya. Bagaimana hutan terus dimanfaatkan orang dengan sembarang gitu ya. Ada yang awalnya itu kerjasama, tapi akhirnya kerjasama ternyata kan ya merusak hutan. Itu kan banyak terjadi. Nah itu yang harus kita ingatkan itu sebagai kita aktivis lingkungan gitu loh, Tip. Bukan terus kita bahkan pengen manggil Belanda ke sini ya nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Gitu. Kemudian dari banyaknya kebaikan-kebaikan Belanda ini, Pak, Iya. tentu harus kita implementasikan ya, Pak. Betul. Bagaimana menurut Bapak? Kalau menurut saya begini, memang bagaimana cara-cara Belanda mengelola lingkungan itu harus kita pelajari ulang. Contoh, irigasi. Nah, kalau kamu ke Lumajang itu ada irigasi sepanjang jalan itu ada 30 kilo, ya. Itu yang sepanjang jalan, belum yang mengaliri berapa ribu hektar. Nah, itu dibuat oleh Belanda dengan cara yang sangat bagus. Mungkin karena kamu belum lihat ya, tetapi kalau irigasi itu, Tip, jadi sungainya besar ya, ada sekitar mungkin 10 atau 16 meter. Nah, ketika ada sungai kecil yang lewat, yang dilakukan sungai ini dibiarkan. Lalu irigasi itu justru membuat pipa itu untuk melanjutkan, dari sungai dibiarkan. Ini ada tujuan. Karena Belanda tidak bisa menjamin sungai ini tidak ada sedimentasinya. Betul. Iya tak? Apalagi kalau ada bencana. Kalau dibuat jalan khusus kan ya pasti akan rusak. Sehingga itu jadi cara-cara itu loh yang harus kita pahami, kita pelajari gitu, Tip. Oke. Ya, termasuk contohnya, Tip, ya kalau kita sampai lupa itu. Di Malang itu kan ada saluran bawah tanah itu ya. Yang sampai anak kecil bisa lari di situ. Sekarang tidak. Untuk apa gunanya? Gunanya itu adalah untuk mengalirkan air dari jalan-jalan raya. Iya, sehingga kalau sekarang Malang banjir itu sebenarnya kalau Belanda tertawa sudah. Wong sudah dibuatkan saluran begitu aman, kok terus gitu. Nah, modusnya begini, kita itu kan sering ketika bangun jalan, sebenarnya di situ ada besi-besi pelindung. Langsung tutup begitu saja. Tidak diselamatkan. Sehingga akhirnya apa? Fungsi dari saluran itu sekarang sudah tidak ada lagi. Makanya kalau Malang banjir, itu salah kita sendiri. Contoh ya salahnya ya. Satu, kita menutup saluran pembuangan. Dan sekarang kamu lihat. Jalan itu bagi masyarakat, itu digunakan untuk jalan air. Coba perhatikan. Banyak pekarangan yang membuang airnya ke jalan. Betul. Bahkan saya sering melihat air jatuh dari atas itu langsung ke jalan. Ya sudah, akhirnya ya banjir. Nah, coba, mohon maaf, kalau ini jalan Belanda nggak akan terjadi. Berarti
apa tadi gorong-gorong? Gorong-gorong bawah ya Nggih. dalam ya. Itu berarti sekarang itu sudah tidak digunakan lagi Pak di Malang? Kita malah tidak tahu sudah itu masih ada atau tidak. Nggih, karena saya baru dengar ini. Iya, jangan kan digunakan. Pemerintah saja tahu atau tidak, tidak digunakan sekarang itu. Itu tadi karena jadi biasanya kan ada lubang-lubang. Nah, ketika pengaspalan lubang langsung tutup gitu saja. Nah, harusnya kan enggak, harusnya kan diselamatkan. Betul. Bahkan sebenarnya harusnya pemerintah daerah Kota Malang harusnya mencari lagi itu, gitu loh, dihidupkan kembali. Kan sudah ada. Nggih. Nah, itu loh yang kalau kita betul-betul sampai tidak mengingat kebaikan-kebaikan sampai hal seperti itu kita lupakan dan akhirnya bencana kan. Betul. Karena Malang itu kalau banjir aneh, Tip. Sungainya itu jauh di bawah gitu loh. Jadi otomatis membuang lebih gampang. Ini bukan dataran seperti Lamongan, kalau Surabaya memang dataran rendah itu ya, hanya 6 meter. Kalau Malang lucu sebenarnya, dan itu karena ketidakpahaman kita pada hal-hal yang saya sampaikan tadi, irigasi dan sebagainya. Berarti memang kita tuh sebenarnya harus kembali mempelajari ya Pak ya, mempelajari Iya. apa yang misal tadi irigasi seperti apa. Ya tentunya kita kalau bicara lingkungan, kebetulan ini tadi temanya tentang warisan Belanda ya. Betul. Cuma ada juga kearifan lokal yang dilakukan oleh masyarakat, itu juga harus kita jaga gitu ya. Cuma memang dalam hal ini kan merespon yang bau kolonial tadi. Kalau itu diteruskan bahaya gitu loh. Sampai kita menganggap itu yang ngomong pejabat ya kalau yang ngomong saya mungkin yang dengar hanya kamu atau teman-teman kan, teman-teman kru itu ya. Tapi kalau pejabat kan ya akan jadi rame. Betul. Dan kembali lagi ya itu kadang kan ada sekarang itu benar salah kalau pejabat yang ngomong kan jadi rame di medsos. Itu yang kita khawatirkan. Oke. Mungkin sekian pembicaraan kita ya Pak, diskusi gitu. kita hari ini Ya. tentang warisan Belanda. Semoga bisa menjadi manfaat buat teman-teman semua yang menonton. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.